Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita Habib Rifki Al-Hamid, Bapak Sekda Panitia Tabligh Akbar di Halmahera Tengah, Bapak-bapak, ibu-ibu, tim semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada kepala daerah yang OTT. OTT itu operasi tangkap tangan. Satu orang nyogok, dia menerima, lalu datang tim penangkap, tangkap tangan. Hanya 50 juta. 50 juta rupiah. Sementara korupsi tambang, timah, 300 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Ini hanya 50 juta. Entah siapa yang ngirim, entah siapa yang nerima, tiba-tiba tangkap. Ini hutan. Hutan ini punya nenek moyang suku. Dipelihara, dijaga. Tiba-tiba datang perusahaan mengatakan hutan ini sudah diberi izin ke kami untuk masa guna pakai hutan selama 90 tahun. Dari mulai anak, cucu, cicit. Lalu rumah-rumah yang ada di dalam, kalian boleh tinggal di sini, tapi kamu tidak punya surat tanah. Kenapa? Karena tanah ini sudah dipakai hasil guna hutan. Apa keuntungannya? Pertama, kayunya diambil. Bertruk-truk kayu ini diambil. Setelah kayu diambil, ditanam dengan kayu yang baru. Potong. Untuk buat apa? Bubur kertas. Lalu orang yang punya hutan itu dapat apa? Cuman dapat debunya saja. Mobilnya lewat lalu lalang, putih biji matanya, nengok debu. Jalan berlobang hancur. Kalau unjuk rasa, tangkap. Digali ini tanah, dapat batu bara. Digali tanah, dapat emas. Digali tanah, dapat nikel. Digali tanah, dapat perak. Lalu orang yang punya tanah itu dapat apa? Cuman dapat lobangnya saja. Duitnya ditarik semua. Kejadian ini terjadi di nama negerinya Konoha. Bukan di Indonesia. Ini yang saya ceritakan ini terjadi namanya di negeri Konoha. Lalu mana ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya? Ustadznya datang ke rumah penguasa-penguasa Konoha ini membacakan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkanlah orang-orang yang sudah merusak alam ini. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah badannya. Jadi mendengar cerita ini, saya ini di negeri Konoha muncul rasa putus asa. Saya sendiri putus asa melihat kenyataan. Seperti sedang mengunjungi orang sakit. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki sakit. Periksa kepalanya, kanker otak. Lihat matanya, katarak. Lihat telinganya, THT, telinga hidung tenggorokan. Lihat jantungnya, hipertensi.
Lihat kakinya, asam urat. Lihat lambungnya, asam lambung. Lihat kulitnya, gatal-gatal. Ini sudah penyakit kronis. Masih adakah harapan? Masih adakah titik terang? Banyak sekarang orang putus asa. Akhirnya orang, ya udahlah itu Ustaz, gak usah lah urus-urus itu. Serahkan aja sama Tuhan. Terus gimana kita? Kita mancing aja lah. Banyak orang udah putus asa melihat kenyataan ini. Karena kalau dia ngomong, nanti dia ngomong di internet, dia akan dibully. Kalau dia ceramah nyinggung, dia akan ditangkap. Semua bisa diatur. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada seorang ibu menjual susu kambing. Seorang ibu menjual susu kambing. Pas malam itu bungkus susu yang mau dijual besok ke pasar. Lalu kata dia ke anaknya, campur susu kambing itu dengan air. Kata ibu anaknya, saya takut sama Umar bin Khattab. Waktu itu pemerintahannya, nama khalifahnya Umar bin Khattab. Umar sedang tidur. Umar sedang tidur di rumah. Kamu campur aja susu kambing itu dengan air. Mana dia tahu? Kata anaknya, kalau Umar bin Khattab memang sedang tidur, tapi Tuhannya Umar bin Khattab sedang melihat saya. Umar bin Khattab memang sedang tidur, tapi Tuhannya Umar bin Khattab sedang melihat. Rupanya di balik dinding itu ada yang nguping. Yang nguping ini adalah seorang pemimpin yang ingin tahu apa keluh kesah rakyatnya. Dia takut nanti di akhirat dia akan ditanya, diminta tanggung jawab, maka dia nguping. Tanpa bawa wartawan. Kalau bawa wartawan itu namanya apa istilahnya itu? Belusukan. Dia malam-malam mendengar ternyata ada anak perempuan yang tidak mau mencampur susu kambing dengan air. Maka besok pagi dia perintahkan, panggil anak perempuan yang tadi semalam saya dengar nggak mau mencampur susu kambing itu. Saya mau nikahkan dia dengan anak laki-laki saya. Dinikahkanlah anak perempuan yang tidak mau mencampur air dengan susu kambing itu dengan anak Umar bin Khattab, punya keturunan. Keturunannya itulah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang dalam 2 tahun kekuasaannya dia tidak ada orang yang menerima zakat dari Yaman sampai ke Maroko. Yaman ke Maroko itu sekarang Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. 11 negara jalan tidak ada. 11 negara jalan kaki, nggak ada satupun fakir miskin. Jadi kalau cerita tentang masalah politik, putus asa. Cerita masalah ekonomi, putus asa. Cerita masalah tambang, putus asa. Cerita masalah dakwah, putus asa. Masih ada secercah harapan. Didiklah seorang anak perempuan yang tidak mau mencampur susu kambing dengan air. Dia inilah yang akan melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Saya masih percaya itu. Ibu masih percaya? Dari bunyinya seperti nggak percaya. Cerita masalah politik. Marilah kita pilih pemimpin yang adil. Takbir. Allahu Akbar. Heboh di tengah lapang. Allahu Akbar. Malam pencoblosan selesai.
Habis tabligh akbar 3 bulan, dihantam serangan fajar, putus asa. Cerita masalah tambang, datang bupati ke Jakarta. Kami sebagai anak bangsa, batu bara milik kami, nikel punya kami, emas punya kami minta mana hasil kami. Tangkap, selesai. Putus asa. Mau cerita masalah apa? Tapi saya tidak mau putus asa, karena syarat putus asa satu, la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Yang boleh putus asa hanya orang kafir. Syarat putus asa kafir. Saya masih punya harapan dari perempuan yang tidak mau mencampur susu kambing dengan air putih, akan lahir Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang akan menyelesaikan masalah dunia ini. Jadi ibu, didik anak ibu, didik cucu ibu, didik masyarakat ini. Apa itu cinta? Cinta adalah tidak bertambah karena kebaikan, tidak berkurang karena kejahatan. Itulah cinta. Bertambah baik karena kita bagi hadiah, enggak baik karena enggak dapat hadiah, bukan cinta. Lalu apa itu cinta? Tidak bertambah karena kebaikan, tidak berkurang karena kejahatan. Itulah cinta. Cinta siapakah itu? Cinta ibu. Ibu itu kepada anak. Mau anak baik, anak tak baik, tetap cinta. Baru belajar jalan, sudah ditendangnya belakang ibunya. Baru belajar maaf cakap, kencing berdiri, yang pertama dikencinginya ibunya. Tapi sayang ibu tak pernah berubah. Jadi saya membuat saya optimis hidup ini bukan politik, bukan tambang, bukan tabligh akbar. Yang membuat saya masih optimis adalah ada ibu-ibu yang menjaga anak perempuannya, tidak mencampur air susu kambing dengan air putih. Inilah yang akan melahirkan Umar bin Abdul Aziz yang akan jadi pemimpin adil, dan tidak ada lagi fakir miskin yang menerima zakat di 12 negara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang saya sampaikan tadi jangan dipotong, karena kalau dipotong itu nanti menjadi fitnah. Kalau dipotong menjadi penyebab putus asa. Saya tidak mau setelah mendengar pertemuan ini ibu kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lung lain. Ibu-ibu masih tetap bersemangat? Itulah yang membuat saya sampai hari ini masih tetap semangat. Kenapa Ustaz Abdul Somad masih tetap terbang ke Aceh, pergi ke Papua, pergi ke Tidore, pergi ke Halmahera? Karena masih ada harapan. Yang membuat kita semangat ini satu, harapan. Kalau tidak ada beras, kita masih bisa makan sagu. Tidak ada sagu, kita masih bisa makan jagung. Tidak ada jagung, kita bisa makan tiwul. Andai tidak ada lagi makanan pokok, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Habis air hari ini, Sabtu, Ahad, Senin kita masih hidup. Hari Selasa mati semua. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kita cuma bisa hidup 3 detik, tik, mati. Orang kalau sudah tidak ada harapan, maka disebut dengan putus asa. Asa itu harapan. Jadi saya masih ada harapan. Di tengah hiruk pikuk dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, Israel tidak akan mungkin kalah. Dia sudah menguasai Palestina sejak 1946 sampai sekarang. Israel berkuasa. Siapa yang memegang dunia ini? Amerika. Cerita apapun sekarang putus asa. Masih ada harapan. Masih ada secercah harapan, yaitu ibu-ibu menjaga anak-anaknya. Anak-anak akan melahirkan. Ada seorang laki-laki sedang mandi di sungai. Ketika dia sedang mandi di sungai, lapar. Tiba-tiba dia melihat buah apel hanyut. Dia ambil buah apel itu, dia makan.
Begitu perut sudah kenyang baru dia ingat, ini apel siapa? Hanyutnya dari sana, dia berenang mencari kebun apel. Dia lihat kebun, oh ini yang punya kebun. Akhirnya dia datang pada yang punya kebun. Bapak yang punya kebun apel ini? Iya. Nama saya Sabit. Nama dia Sabit, pakai Sabit. Nama saya Sabit, Pak. Saya mau minta maaf, tadi mandi saya makan apel Bapak, kata Sabit. Kata si bapak yang punya kebun, tidak semudah itu, Sabit. Saya tidak maafkan kamu karena kamu sudah makan apel saya. Terus saya akan maafkan kamu kalau kamu menerima syarat ini. Apa syaratnya? Nikahi anak saya. Kalau cuman gitu siaplah, Pak. Tapi anak saya ini tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mau diterima, sudah terbayang anaknya bulat. Mau tidak diterima, sudah makan haram. Zaman dulu menikah itu tidak boleh dilihat itu perempuan. Iyalah, Pak, aku nikahkan engkau Sabit dengan anak perempuanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Menangis Sabit membayangkan istri yang tak bertangan, tak berkaki, tak bermata, tak bertelinga. Setelah akad nikah, matahari tenggelam, Sabit masuk ke dalam kamar. Dia buka tirai kamar, dia buka pintu, dia lihat istrinya. Kalau difilmkan kira-kira begitulah soundtrack. Ternyata anak gadis itu cantik sekali. Loh, kata bapak anaknya buta. Anak saya buta karena tidak pernah melihat yang haram. Kata bapak telinganya peka, anakku peka karena tidak mendengar yang haram. Kata bapak tidak punya tangan karena tangannya tidak pernah menyentuh yang haram. Kata bapak dia tidak punya kaki, kakinya tidak pernah melangkah kepada yang haram. Dan aku sedang menunggu menantu yang tidak pernah makan haram, dan kaulah orangnya, Sabit. Akhirnya Sabit yang dinanti-nanti pun datang, menantu yang ditunggu-tunggu datang, dinikahkan dengan perempuan yang solihah ini. Lahir seorang anak, dikasih namanya Nu'man. Nama ayahnya Sabit, Nu'man bin Sabit, imam pertama di antara 4 mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nama aslinya Nu'man bin Sabit. Meninggal tahun 150 Hijrah. Dari seorang anak yang jujur, dinikahkan dengan perempuan yang baik, maka akan melahirkan ulama-ulama. Dari anak yang baik, menikah dengan perempuan yang amanah, akan lahir Umar bin Abdul Aziz. Itulah lagi tinggal harapan membuat ceramah ini bergizi, bertenaga. Kalau tidak, saya terus terang udah lemah. Lemas melihat dunia ini udah patah hati dan putus asa. Tapi karena masih ada, maka saya kalau melihat tapi masih ada anak-anak kecil, saya sedang melihat masa depan. Saya tabligh akbar semangat itu bukan melihat orang tua. Kalau ada orang tua itu udah mau mati semua. Saya semangat itu melihat anak-anak kecil. Mereka inilah harapan. Mereka inilah yang akan memperbaiki dunia ini menjadi lebih baik. Itulah keyakinan saya. Jadi kalau ibu bertanya dalam hati, kenapa Ustaz Somad itu sampai sekarang masih yakin dengan tausiah? Saya sedang mencari Sabit yang mandi di sungai, yang takut makan buah apel. Sedang mencari perempuan yang tidak punya mata, tidak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Sedang mencari perempuan yang tidak mau mencampur air susu dengan air putih. Perempuan yang takut melihat yang haram. Bukan untuk saya, untuk anak-anak kita. Kalau bertemu nanti mereka ini, inilah yang akan menyelesaikan masalah dunia. Banyak orang tidak sabar dengan ini. Jadi kalau ibu berpikir untuk apa tabligh akbar nih, untuk apa ngaji nih, sama kita seperti menanam tanaman, hasilnya kita tidak lihat sekarang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.